Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan segala kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kembali ke jalan yang penuh hidayah ini dan selalu kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Perkenalkan, saya Aldawina Aldora dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan NIM 22133534045. Di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Tujuan Hidup Seorang Manusia. Hadirin semuanya, seorang muslimin yang keluar dari rumahnya pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh dari kata impian yang ia impikan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka ia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh amat sangat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya kehidupan dia ini. Ketika dia tahu kemana tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya itu akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Inilah tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menghidupkan kita, dan Allah lah yang telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Allah juga berfirman, "Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia ini tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira hidup di dunia ini sia-sia begitu saja?" Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, kemudian melepaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia tidak seperti itu. Manusia lebih mulia daripada itu. Manusia diciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia begitu saja di muka bumi ini. Bahkan Allah mengutus seorang Rasul. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang memaksiatkan Rasul, mendustakan Rasul, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Inilah suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgent untuk kita mengetahuinya, bahwasanya tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita
menelusuri jejak Rasulullah SAW dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.